Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Pak Sigit, ini Mas Ramon Tuka lagi jalan. Mas Ramon, selamat datang. Ini Pak Jono, beliau itu pengelola ekoreparian Bintang Alam ini. Oh, di kawasan ini. Ya, saya Ramon Pak Jono. Pak Jono ya. Pak, pengen ngobrol. Dari tadi tuh dia bengong-bengong di depan, ngeliatin tulisan ekoreparian. Apaan kata dia? Daripada saya menyerangin, salah Pak? Pak Sigit, ekoreparian itu apa Pak? jadi ekoreparian itu adalah sebetulnya sempadan sungai, wilayah antara daratan dan sungai. Pinggiran sungai, Pak. Pinggiran sungai, transisi. Nah, ini kan satu ekosistem yang penting sebetulnya. Dan di satu sisi dia bisa menyaring semua limbah yang akan masuk ke sungai. Di sisi lain, kalau misalnya ada banjir, dia bisa berfungsi sebagai barier untuk menjaga banjir. Ini yang sehingga kita perlu menjaga ekoreparian ini. Tapi di daerah perkotaan biasanya ekorepariannya itu sudah mulai hilang tumbuh-tumbuhannya, sehingga ada yang menjadi tempat timbunan sampah, ada yang menjadi tempat bangunan-bangunan liar dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang di sini adalah dulu timbunan sampah. Kita perbaiki fungsi lingkungannya. Karena ini juga ada aliran sungai, aliran dari rumah tangga yang masuk ke sungai, kita bangun IPAL untuk mengolah air limbahnya. Sehingga sebetulnya konsep ekoreparian yang dulu sebagai barier kita kembangkan menjadi infrastruktur hijau. Selain juga untuk mengkonekkan ekosistem jadi ruang publik, juga untuk mengolah air limbah. Makanya ini jadi kayak indah ya, Mas Ramon ya. Kelihatan ya. Pak, banyak yang pasti pengen ditanya Pak. Kita boleh jalan-jalan boleh nggak? Boleh, Pak Jono saya puter-puter dulu ya. Iya. Pak, makasih ya Pak. Nanti kita ngobrol lagi Pak. Iya. Lewat sini. Apa nih urusannya dengan ekoreparian nih Pak? Ini Jadi sungainya. sebetulnya ini adalah parit. Parit ini juga berfungsi menampung air limbah dari penduduk yang ada di sana. Oke. Nah, karena dia menampung air limbah, maka air limbahnya kita angkat, kemudian kita olah ke ekoreparian ini. Jadi ini ada pompa, kemudian diolah di Ini rumah pompa nih ya Pak ekoreparian ya. ini. Kita juga lagi mengembangkan, nanti kita akan menggunakan energi surya untuk pompanya di sini. Sekarang kita masih pakai listrik. pakai listrik. Ya. Oke. Sudah ada surya panel 3000 watt sebetulnya, tapi hanya untuk penerangan saja. Belum Oh. cukup. Oke. Oh, jadi selama ini penerangan sudah dengan Kalau malam hari ya surya panel ya sudah Pak pakai ya? surya Iya. panel. Jadi kalau ini apa nih Pak? Jadi ini adalah pompa, ini kolam ekualisasi. Jadi untuk menyamakan konsentrasinya, kemudian mengatur debitnya, sehingga masuk di sana kolamnya menjadi stabil. Boleh dibilang ngefilter limbah rumah tangga, Pak? Belum. Ini hanya untuk alirannya biar stabil aja. Karena proses biologis itu butuh aliran yang stabil. Nggak boleh Nggak terlalu fluktuatif. bergejolak, ya. harus tenang hatinya gitu loh. Jadi ini prosesnya baru di sini. Ini adalah di dalamnya ada semacam yang udara itu dibuat menjadi gelembung-gelembung kecil untuk menghidupkan mikroorganisme di sini. Itu ya Pak ya, busa-busa Ya, itu ya? betul. Mikroorganisme itulah yang akan memakan polutan bahan organik yang ada di sini. Jadi sepanjang sana digunakan udara untuk menghidupkan mikroorganisme, memberikan makanan, dan makanannya mikroorganisme adalah limbahnya. Nah, ini Justru kuman-kuman yang di dalam limbah itu dimakan ternyata Mas. Ini berlangsung berapa lama, Pak, biasanya? ini 24 jam. 24 jam? 24 jam, Lalu ya. mesinnya, artinya kan kita juga harus mikirin usia mesin, perawatan, maintenance-nya gimana? Ya, kalau sebetulnya pompa-pompanya kan ada di luar. Yang ada kan cuma lubang-lubang kecil untuk nanobubble itu. Nah, dia relatif tidak memerlukan perawatan yang sering karena lumpurnya nanti sebetulnya dibawa ke sana.
yang mikroorganisme yang tumbuh tadi akan terbawa ke aliran di sana. Terbawa ya. Terbawa, karena ini kan dari bawah ininya aliran udaranya. Dia sekaligus untuk floating, untuk mengambangkan mikroorganisme kemudian dibawa ke sana. Ini salah satu sebetulnya yang keuntungannya kita menggunakan nanobubble itu. Selain dia ada metode lagi kan sebetulnya yang pakai activated sludge yang ada di sini gitu. Tapi itu lumpur yang dihasilkan terlalu banyak sehingga agak kesulitan bagi komunitas untuk memeliharanya. Kayak jacuzzi ya? Iya. Mau coba Mbak Nuka? Enggak, siapa loh. Saya enggak. Nah, ini tadi kan ada mikroorganisme yang udah mulai menggumpal. Nah, baru diendapkan di sini. Lumpur tadi. Betul. Diendapkan ke sini. Sekaligus kita menggunakan kontrol. Ini udah bagus belum dengan menggunakan ikan-ikan ini. Jadi ikan ini bukan hiasan? Bukan? Jadi bukan Hiasan sekaligus untuk kontrol. Ini beracun atau tidak gitu. Kalau dia hidup, Berarti dia tidak beracun lagi gitu. Daripada kita ngambil sampel kimia setiap hari kan mahal. Kita menggunakan indikator biologis untuk ngecek. ikan bisa dimakan, Pak? Oh, bisa. Mau nyoba? Cuma dari sana kan air limbah dari kakus sama ini. Oh, malah lebih cepat gendut, Oh Pak. iya. Nah, kalau yang ini yang terakhir, pengendapan terakhir ya, finalnya ya. Ketika udah tenang begini, apa nih Pak? Enggak, sebetulnya kalau ini kan mengendapkan dulu, lumpur-lumpurnya banyak, sehingga dia untuk keluar-keluar, biar lumpurnya juga nggak banyak di sini, maka dipisahkan menjadi dua gitu aja. Baru masuk. Baru dibuang ke sungai lagi. Oke, jadi lebih bersih. Menjadi lebih bersih, organik BOD COD-nya menjadi memenuhi baku mutu, sehingga yang di sungai besarnya kalau dibangun banyak seperti ini akan menjadi lebih bersih. Dibangun banyak seperti ini, bukan seperti ini diperbesar ya Pak? Enggak, Dibangun banyak. ya karena konsepnya kalau diperbesar itu akan yang mengelola nggak komunitas lagi. Oke. Kalau kecil-kecil di banyak, yang mengelola adalah komunitas. Jadi Ya, selain memajukan ekonomi sirkular juga, betul. manfaat sosial, manfaat Iya, ekonomi, betul. ekosistemnya juga sehat ya Pak? Betul. Ini bisa nongkrong kan di sini? Nah, kalau bayangkan, kalau di sepanjang sungai banyak yang tempat nongkrong seperti ini, sungai akan kembali menjadi pusat peradaban lagi. Bersih. Saya tuh pengen loh dari dulu ngebayangin, sungai juga menjadi salah satu alternatif moda transportasi Pak. Oh ya, Harusnya Indonesia bisa ya, Pak ya? bisa. Cuma memang harus selain airnya bersih, airnya juga debitnya cukup. Oke. Artinya di daerah sana juga hutannya bagus, kemudian yang air hujan dipaksa masuk ke dalam tanah, nggak langsung dibuang ke sungai. Artinya Pak, bila kayak metode seperti ini, ekorekorean ini, yang tadi Bapak utarakan, bila ada direplikasi seperti ini, maka air yang kembali lagi ke sungai tadi, Tuh, lebih bersih, lebih bersih, dan sehat. konsumennya juga sehat juga dampaknya ya Pak? Ya, Oke. karena sebagian besar sungai kan digunakan PDAM. Nah, Kalau sekarang itu biaya untuk ngolah air untuk air minum kita sangat mahal karena untuk BOD, COD, TSS. Tapi kalau semuanya bersih, maka sebetulnya biaya pengolahan air untuk air minum kita juga murah. Nah, itu akibatnya ke konsumen kan juga akan menjadi lebih baik lagi. Ini udah ada di berapa kota, Pak, ekoriparian ini? Kita ada di sini saja ada sekitar 4 di area Kerawang ada 3. Kita ada di Bandung, kita ada di Indramayu, kemudian kita juga ada beberapa di Danau Toba, kemudian di Danau Batur kita juga punya. Kita perlu nih kayaknya lihat juga Iya. nih Mas Ramon kapan-kapan. Berarti memancing aktivitas masyarakat juga ya, Pak ya? Betul. Jadi untuk mengoperasikan pompanya ini kan perlu biaya. Ya. Maka dibuatkan semacam aktivitas masyarakat untuk mendatangkan income.
Oh, Nah, ini salah satunya si adalah kafe kafe tadi. ini. Iya. Tadi kita kesini. Ini Betul. dalam kondisi tutup atau gimana Pak? Kenapa? Ada yang jual Udah es teh, mau kopi? minum ya? Puasa. Nah, ini. Sabar, ini lagi ngabuburit ya. Nanti ada es teh ya Pak ya? Ada Es teh. nanti es teh manis ada, iya. Kopi gitu. Kopi. Iya. Nah, itu langsung pendapatannya buat mereka tuh Pak. Betul. Di kelompok Karang Taruna. Tadi kita ngobrol juga dengan Pak Jono. Mestinya ada juga yang untuk pendapatan dari parkir. Oh, jadi memang ini kan ya Pak ya, diberdayakan masyarakat. Saling kontribusi positif ya Pak ya. Iya, Betul. makanya tadi ada Pak Jono itu. Nanti kita Iya. pengen ngobrol juga deh Pak sama Pak Jono ya Pak ya. Ya, siap. Ya, Itu beliau orang hebat gitu. Iya pasti Pak. Ibu lagi ngapain? Lagi bersihin tanaman ini. Oh, Kunyit buat kunyit. jamu, Bu, sering ngerjain kayak gini. ya. Ngobrol dulu lah ya Bu ya sebentar Oh, iya, ya Bu iya, ya. iya. Ha-ha. Apa ini Mbak tadi? Kunyit. Kunyit. Iya, kunyit ya Bu Iya, ya. iya, Ha-ha. benar. Saya juga tadi bilangnya kunyit toh Iya, Bu. iya. Iya. Bu, sering ngerjain kayak gini-gini? Iya, bener. Nggak sering? Sering. Oh, Tiap hari. emang tugas-tugas Ibu Iya. juga. Tapi Aman. dapat pendapatan dong Bu. Alhamdulillah dapat ya. Dapat ya Bu ya. Iya, iya. Banyak yang beli. Alhamdulillah Ada banyak, ya, aja. ada aja. Apalagi lagi pandemi Bu. Ya, bener. Tahu nggak, Bu? Obat. Ha. Kemarin waktu di pandemi ya Mas ya. Semua orang pada kehilangan kerjaan. Ibu nggak kehilangan kayaknya. Alhamdulillah. Nggak kehilangan. Pendapatan tetap masuk. Masuk. Tapi berat nggak sih Bu ngerjain kayak gini? Enggak, kalau kita dengan hati ikhlas sama itu kan sambil Oh. ibadah gitu. Jadi alhamdulillah lah. Tapi Bu, dengar-dengar tadi katanya ini dulu bekas tempat sampah ya Bu. Iya, benar. Tapi sejak jadi begini, Alhamdulillah. oh berarti ternyata Mas Ramon manfaatnya bukan cuma untuk lingkungan sehat, pendapatan, ya Alhamdulillah, pekerjaannya ada. Ada. Iya Bu, Bu. Silakan diterusin. Saya mau ngajak Mas Ramon Oh, nyari iya, es teh iya, manis ya Bu. betul. Makasih ya Bu. Monggo, monggo, Sehat terus ya Bu. Ya, Ya Ibu. Assalamualaikum. Oh, iya, Pak. Nah, ini Pak Jono. Pak Jono. Pak Jono. Pak. Oh. Iya Pak, ayo Pak. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol Kita Pak Jono. kita ngobrol ya Pak ya sekarang ya Pak ya. Pak Jono Boleh sambil duduk duduk ya aja. Pak ya. Ha-ha. Pak, tapi ini tadi kita kan udah jalan-jalan nanyain Ekoriparian nih sama Pak Sigit. Kalau Bapak nih sebagai orang yang tinggal di sekitar sini, ada yang dirasain nggak Pak setelah adanya ini semua? Oh, sangat banyak sekali ya. Hmm. Dan ini emang buat edukasi wisata. Dengan adanya ini kita bisa, masyarakat khususnya bintang alam ya sangat senang sekali. Dan kalau hari Minggu ini buat senam Ibu, sebelum puasa itu senam Di mana? di itu Area Mbak, itu ya, Fatima, Pak, ya. saya Paping Blok itu. Hmm. Jadi banyak. Dan kalau malam kafe ini emang berfungsi. Cuman kalau bulan puasanya agak sepi ya. Ya tentu ya Pak ya. Itu karena emang Jadi, puasa. Udah nyariin es teh manis soalnya Pak, kan masih tutup katanya Nanti tadi sore, ya. Pak. Iya. Oh iya. Jadi memang buat penduduk sendiri Iya. memang ini terasa. Puasa. Apa memang selain daripada tadi Bapak bilang edukasi, terus ini bisa dijadiin tempat untuk senam, ada faktor ekonomi biasanya kan Pak? Ada nggak? Ada sih ya. Ada Kemarin juga. Kita udah ada hidroponik, ini habis panen, jadi Oke. saya sarankan sama ibu-ibu yang terdekat sini Ah. untuk mengambilnya saja. Jadi gratis. Oh ya, jadi warga Iya. sekitar sini Nah, bila ingin membutuhkan dari tanaman hidroponik ini tinggal ngambil aja. tinggal ambil. Nah, kebetulan sekarang di Semaya jadi belum ada. Oke. Oh jadi ini uang belanja agak kurang dikit Jadi kayaknya. gimana mau jadi pindah bermigrasi? Nggak usah, tapi saya bikin hidroponik kayaknya iya. gitu ya Pak Sigit ya kayaknya ya. Tapi apa Pak Sigit kalau ngelihat kayak gini berarti kan memang program-program seperti ini sebetulnya punya dampak langsung ya ke masyarakat ya Pak ya. Jadi sebetulnya memang ada penguatan di masyarakat, kemudian ada upaya perbaikan lingkungan. Nah sebetulnya konsep inilah yang sekarang lagi digulirkan di tingkat dunia, istilahnya adalah nature based solution. Sembari kita menyelesaikan masalah perubahan iklim, masalah pencemaran, kita juga memperbaiki sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sekaligus sebetulnya salah satu tujuannya adalah yang tadi Ekoriparian itu juga membangun koridor habitat flora faunanya gitu. Sehingga ini ditanami, nanti ini akan ditambah tanamannya sehingga
yang dulunya terfragmentasi terkonekkan antara tempat satu tempat lainnya. Jadi kalau misalnya ada hewan mau migrasi rumahnya di situ, tempat dia bertelur di situ masih bisa melewati koridor habitat itu. Artinya terintegrasi juga semuanya ya Pak ya? Betul, betul. Apalagi ini outdoor ya Pak, mau pandemi mau enggak kan kayaknya kalau outdoor tuh relatif lebih aman gitu ya Pak. Nah ini juga digunakan untuk aktivitas fotografi. Jadi sudah ada berapa Pak yang Kemarin itu tiap bulan itu rutin ada fotografer ya dari komunitas Kerawang itu. Jadi minta izin ke kita pengelola bahwa kurang lebih 20 sampai 30 orang dan ada modelnya gitu. Terus waktu itu buat prawedding ya. Jadi udah 2 kali. Oh, wah luar biasa ini ya. Bisa bikin lingkungan sehat, tapi Sosial juga kan. ternyata ada urusan sosial ekonominya ya. Kebetulan 2017 masih gitu ya. Itu disurvei selama beberapa tahun baru direalisasi ini, jadi alhamdulillah. Jadi orang sekarang udah nggak takut lagi, terus warga banyak yang datang, terus ini justru malah terkenal. Ada dari Bandung kemarin itu rombongan 4 orang karena katanya lihat dari YouTube. Kalau memang dulu ini adalah tempat pembuangan sampah berarti ya Pak ya. Ketika dialihfungsikan menjadi ekoparian seperti ini, lalu pembuangan sampahnya bergeser. Jadi kebetulan kita dapat bantuan dari pemerintah juga. Kita punya TPS 3R. Dari sini kurang lebih 800 meter di ujung sana. Nah, makanya dari sini nanti terintegrasi dengan TPS 3R. Kita lagi bangun jogging track. TPS 3R. Ya. Jadi harusnya dikurangi dulu ya Pak sampahnya. 3R kan? Reduce, reuse, recycle. Jadi tempat sampah itu ada memang boleh, tapi harusnya hierarkinya begitu dulu. Dipindahkan dari dibuang di sini, kemudian dimanfaatkan di TPS. Di sana diolah. Kita dapat mesin sih ya. Ada 3 mesin penggiling, mesin pemotong, dan kita di Bank sampah berarti juga di sana. Apa ini kompensasi gitu Pak karena sudah membuat ini kemudian dikasih itu atau begitu sudah menjadi perencanaan? Bagian dari terintegrasi dengan sini. Oh iya. Alhamdulillah sih. Ya Udah Pak ya. mulai. Jadi masyarakat kita juga udah mulai sadar buang sampah nggak sembarangan. Yang pasti itu tadi sih. Jadi yang tadinya lewat sini takut jadi nggak takut gitu loh Mas Ramon. Yang tadinya buang sampah di sini, akhirnya malu buang sampah. Ya nggak mungkin lah kan buang sampah udah secantik ini tempatnya gitu ya Pak ya. Mas Ramon, udah lihat-lihat keliling-keliling sini. Kira-kira lu kan paling hobi pergi nih Pak. Dia hobinya tuh jalan-jalan Pak gitu ya. Tapi memang Pak, jadi karena saya biasanya berkunjung ke Taman Nasional, saya serasa kembali ke Taman Nasional dimasuk wilayah ini. Kita berasa kembali ke alam lagi. Lalu tadi dijelaskan Pak Sigit dan Pak Jono ini mengenai agar airnya menjadi balance. Iya. Terus kemudian dampaknya seperti apa, manfaat sosioekonominya. Wah, ini apa ya, kayak saya bilang tadi, lingkungannya sehat gitu, melahirkan ekosistem yang sehat gitu. Artinya besok lu kalau jalan-jalan jangan cuman ke Taman Nasional kali. Juga Ke pinggiran saya ke sungai. Toba, Batur, Bandung, Gunung Indramayu. Gitu. Jadi bisa ikutan ngobrol. Bikin nih kayak kemarin saya pernah datang ke sana gitu, ya kan? Bareng sama Manuka juga. Boleh. Bareng sama Pak Sigit juga. Bareng Pak Sigit sambil bawa es teh manis. Oh, Bapak kan nungguin ini, Pak. Kalau Bapak ikut, nanti juga sih takut jangan datang, ya kan, Pak? Ini kita udah mau makin sore, udah mau gelap ya Pak. Saya harus sesuai janji, saya harus ngajak Mas Ramon nyari es teh manis dulu nih Pak ya. Baik, Sobat Hijau dimanapun berada, itulah tadi kita udah ngobrol ya soal ekoriparian. Tentunya mudah-mudahan bisa menambah lagi informasi-informasi baru buat teman-teman Sobat Hijau yang ada dimanapun. Mau yang di bantaran sungai juga tinggalnya ataupun yang di perkotaan sekalipun, karena ini tuh juga sebetulnya ada di dalam kompleks perumahan. Oke, nanti kita kapan-kapan ketemu lagi, akan ngobrolin yang banyak hal lagi, tapi tentunya pastinya tetap di Ngabuburit di Hutan. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.